Dan sekarang kita cobain mode gimbalnya. Jadi layaknya gimbal pada umumnya, dia memiliki analognya nih. Jadi kalau misalkan kita nggak mau geser pakai tangan seperti ini, bisa pakai analognya. Jadi ini kalau misalkan kegeser ke kanan, nah kalau udah mentok bakalan ada notif di pojoknya. Ini kalau kita geser ke kiri, nah seperti ini. Dan ini kalau kita geser ke atas tuh ya. Kita bisa main 2 game sekaligus, cuman kalau main game 2 sekaligus kayaknya bakalan sulit banget ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas HP yang ada sayapnya. Unik memang, tapi apakah fungsional? Dan perkenalkan, ini adalah LG Wings. Sesuai dengan namanya ya, Wings berarti HP ini punya sayap. Sayangnya dia nggak bisa terbang, mirip seperti penguin lah, punya sayap tapi nggak bisa terbang. Dan LG mengklaim kalau LG Wings ini adalah HP 5G pertama yang bisa di swivel. Swivel itu ya yang ada sayapnya tadi. HP 5G pertama yang bisa di swivel. Oke lah, jadi langsung aja kita buka di dalam paket pembeliannya ini. Ada apa aja? Memang dia bakalan jadi HP pertama yang punya sayap. Tapi apakah akan ada HP kedua, akan ada HP ketiga? Kalau memang ada, berarti LG bisa menjadi trendsetter gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada, mungkin yang lain nggak berani untuk ngikutin atau memang nggak terlalu dibutuhin, nggak terlalu fungsional gitu ya. Jadi ini ada HP-nya sendiri di dalam paket pembeliannya. Terus untuk selling point-nya, nah ini swivel mode. Swivel mode itu maksudnya ya bersayap itu tadi. Terus ada gimbal motion camera. Dan untuk layarnya dia menggunakan OLED full fusion ya. Dan dual recording juga. Nggak ada selling point tentang chipset atau gaming gitu ya. Jadi untuk selling point-nya ada di kamera dan juga di gimbal mode. Dan di dalam paket pembeliannya ini ada... sebentar, sebelum saya bilang di dalam paket pembeliannya ada apa aja, BTW untuk LG Wings ini saya dipinjami sama New Rizky Apple. Seperti biasa, kalau kita nge-review HP yang unik-unik, berarti itu dari New Rizky Apple, dipinjemin. Buat kalian yang mungkin pengen beli HP unik-unik lain yang nggak masuk ke Indonesia seperti LG Wings ini, kalian bisa langsung cek aja tokonya LG Wings di Tokopedia. Link pembeliannya, seperti biasa kalian juga bisa langsung cek di kolom deskripsi. Oke, jadi ini ada box lagi di sini. Sepertinya sih ini harusnya case dan juga beberapa buku panduan ya. Nah, seperti ini karena tidak resmi masuk ke Indonesia LG Wings ini, jadi buku panduannya ya bahasa Mandarin seperti ini. Terus di sini ada beberapa user manual untuk menggunakan swivelnya. Dan juga ada apa lagi nih? Ada adapter. Nah, untuk adapternya ini sebentar saya bacakan bahasa Mandarin soalnya ya. Jadi untuk maksimum outputnya ini 9 kali 2,77 ampere ya. Berarti sekitar 24, sekian watt. Oke, terus kita juga dapat kabel data yang Type-C to Type-C seperti ini. Terus ini sepertinya apa nih? Kita coba lihat ya, apakah ada aksesoris lain. Oh, masih dapat ear tips ya, dan di sini berarti dia adalah earphone ya. Jadi kita masih dapat earphone yang kabelnya ini lumayan ya, kabelnya braided seperti ini tapi tipis, yang keuntungannya nggak terlalu berat kalau dibawa kemana-mana. Cuman karena braided berarti dia bisa lebih awet. Oke lah. Jadi sekarang ini kita rapikan dulu dan kita bahas tentang LG Wings-nya. Oke, jadi kita coba lihat untuk warnanya ini. Kalau LG menamainya dengan Illusion Sky ya. Cuman warnanya ini mirip seperti... nggak mirip sih ya. Ya mirip sih ya, mirip seperti Advan GX yang kita review kemarin. Kalau saya bilang sih ini warna-warna pedal pop, warna-warna bubble gum, jadi ada auroranya, ada gradasinya ungu dan juga biru. Terus kalau terkena refleks cahaya kira-kira seperti ini. Dominan warna ungunya ada di sebelah sini ya. Dan di belakangnya ada kamera yang gede-gede banget karena memang selling point-nya ini lebih ke kamera. Jadi kameranya ini triple, kamera utamanya 64 megapiksel, terus ultra wide-nya ada 2, 13 dan 12 megapiksel. Untuk kamera BAM-nya lumayan tebel di sini. Terus untuk port-portnya di bagian kanan ini ada volume up and down, ada tombol lock dan off, di bagian bawah ada Type-C, speaker dan lubang mic di bagian kiri. Ada SIM tray di bagian atas, ada ini motorized pop-up kamera ya. Jadi kalau kalian lihat layar depannya ini benar-benar full screen banget karena nggak ada selfie kameranya. Selfie kameranya pop-up motorized dengan resolusinya 32 megapiksel. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba ya LG Wings ini. Wih, dan karena dia udah OLED ya layarnya ini, jadi udah ada in-display fingerprintnya. Nah, wih masih flicker ya. Coba saya terangkan lagi apakah masih flicker. Masih.
lumayan lah. Coba kita turunkan dulu ya untuk shutter speednya. Oke, jadi sekarang udah mendingan lah ya, udah nggak terlalu flicker karena memang OLED atau panel AMOLED itu memang kalau di kamera kalau shutter speednya terlalu tinggi, flickering seperti ini. Cuman kalau kita lihat dengan mata sebenarnya nggak seperti itu. Oke, karena dia selling point-nya adalah dual screen, sekarang langsung aja kita cobain untuk mode swivelnya. Nah, seperti ini ya. Sebenarnya kalau dibilang dual screen saya kurang setuju sih ya, karena biasanya dual screen itu imbang. Jadi untuk full screen dan full screen gitu. Kalau ini sih 1,5 screen lah ya. Jadi untuk yang secondary displaynya ini yang ada di bawah ini dia setengahnya 3,9 inch dimensinya. Sementara untuk yang layar utama ini 6,8 inch resolusinya Full HD Plus 2460x1080. Panelnya OLED juga, dan untuk kualitas OLED-nya LG ini harus saya akuin kalau ini adalah kualitas OLED yang biasanya ada di HP flagship karena warna-warnanya ini terlihat lebih pop up, enggak pudar gitu. Nah, sekarang pertanyaannya sebenarnya si LG Wings ini buat siapa sih? Karena selain unik ya, LG sendiri mengklaim kalau ini adalah HP pertama yang swivel. Pertanyaannya buat siapa gitu loh. Karena untuk HP-HP dual screen sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya itu sama aja penggunaannya. Benar-benar ke multitasking karena kita bisa membuka dua aplikasi secara bersamaan. Nah, di LG sendiri dulu saya pernah nge-review LG V50 yang juga bisa dual screen, jadi bisa dua aplikasi secara bersamaan juga. Sementara ini dia ya dua aplikasi secara bersamaan juga walaupun layarnya yang ini cuma separuh. Nah, kalau untuk multitasking saya contohkan kegunaannya ya. Misalkan kalian bucin banget ya sama pacar kalian dan pacar kalian itu mungkin kalau misalkan WA kalian itu nggak di-read 2 detik mereka akan langsung marah gitu. Jadi kalian bisa buka nih ya. Jadi yang pertama kita bisa main game di layar yang sini ya. Sebentar ini saya minimize dulu untuk mencontohkan. Nah, jadi kita buka message di sini. Nah, dan yang di sini di layar full screen-nya ini mungkin kita bisa buka PUBG. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian main game dan WA kalian masih bisa tetap online dan kalian bisa langsung nge-read WA pacar kalian gitu. Jadi segmennya pertama buat orang-orang yang bucin banget ya, karena sambil main game kita bisa tetap balesin WA seperti ini contohnya. Atau contoh lain mungkin kalau misalkan kalian lagi cari lokasi ya. Itu kan kalau misalkan meskipun udah di Sherlock kadang kan masih bingung ya, karena ya kita belum pernah ke tempat itu contohnya. Jadi kita bisa buka, sebentar saya contohin lagi. Kita bisa buka map di sini. Nah, jadi kita bisa buka map di sini sambil yang layar utamanya ini kita gunakan untuk video call. Jadi tetap video call ya. Di mana sih? Ini di sebelah sini nih. Gini nih. Nah, contohnya seperti itu ya. Multitasking atau contoh lain kalau biasanya saya menggunakan monitor tapi ya monitor dual screen itu biasanya saya gunakan untuk analisa teknikal dan juga fundamental saham karena lebih enak aja kalau dual monitor. Atau multitasking lain lah. Intinya dual screen ini menurut saya adalah segmennya untuk orang-orang yang suka membuka aplikasi secara bersama. Cuman itu sudah ada di HP dual screen lain. Terus swivelnya ini fungsinya buat apa gitu loh. Dan setelah saya membuka kameranya, baru saya tahu tujuannya dari LG untuk membuat HP swivel seperti ini. Jadi kalau misalkan nih kita nggak mode swivel seperti ini, kita lihat interface kameranya ini sama aja ya. Wah, ini kamera depannya juga pop up kebetulan. Jadi kita bisa lihat, tapi kita buka kamera belakang aja. Dan mungkin biar nggak terlalu polos ya, kita buat inilah elemennya ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan mode kamera biasa, kita nggak pakai mode swivel, mode sayap. Untuk interface-nya ya sama seperti HP pada umumnya. Ada foto, portrait, stiker, terus juga ada mode malam, video, dan lain-lain. Nah, videonya ini dia bisa resolusi 4K 60 fps dengan image stabilization-nya on. Biasanya HP lain 4K itu nggak ada image stabilization-nya. Tapi kalau misalkan LG ini, walaupun kita ada di resolusi 4K, dia tetap bisa ada image stabilisasinya. Mungkin hal ini udah biasa ya. Cuman kalau misalkan kita pakai mode swivel sayap tuh ya. Kalau kalian lihat ada gimbal mode-nya. Dan gimbal mode-nya ini bisa kita gerakin tuh. Tuh ya. Layaknya gimbal beneran ya. Nah, seperti ini. Jadi bisa atas, bawah, panning, tilting seperti ini, dan dia juga ada beberapa mode. Ada first person view di sini, terus ada follow mode. Jadi follow mode ini kita gunakan untuk mengikuti objek yang bergerak, terus ada panning, pan follow mode. Nah, ini untuk kanan kiri seperti ini ya. Terus di sini juga ada tombol gembok yang fungsinya untuk ngelock biar tidak kemana-mana objeknya. Terus kalau misalkan di gimbal mode ini sayangnya dia nggak bisa 4K ya. Resolusinya itu mentok di 1920x1080 atau Full HD. Terus selain gimbal mode, di mode swivel atau mode sayap ini kita bisa menggunakan dual recording seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya.
dual recording. Sebentar, mungkin kalian bisa lihat kalau misalkan seperti ini. Nah tuh ini dual screen mode. Jadi kita bisa menangkap dua objek kamera belakang secara bersamaan, terus ada time lapse dan juga ada slow mo. Oke lah, jadi mungkin langsung aja kita coba gimbal mode-nya ini di luar biar feel-nya lebih kerasa gitu ya. Oke, jadi sekarang kita akan cobain mode gimbalnya di FPV atau first person view. Jadi saya akan mencoba jalan pelan-pelan ya pakai skuter ini. Harus jalan dulu. Set. Semua kuat. Jadi di situ Prisma akan lari ya. Tadi soal. Coba ya. Ayo, coba. Juga. Stabil. Stabil, Cuk. Karena aku parah. Oke, kita mau nyobain fiturnya yaitu FPV kayak di PUBG, first person video. Jadi nyetir pakai tangan satu. Oke, mungkin goyang-goyang guys, nggak kelihatan soalnya. Oke, sekarang kita nyobain dual recording. Jadi kamera belakangnya ke Prisma, kamera depannya ke saya. Dan apakah kalau misalkan dual recording ini dia bisa tetap stabil? Jadi saya akan jalan mundur, sementara Prisma akan jalan, dan saya akan jalan mundur. Cukup. Ayo. Cukup ya sekarang ya. Lihat nanti apakah dia stabil. Dan sekarang kita cobain mode gimbalnya. Jadi layaknya gimbal pada umumnya, dia memiliki analognya nih. Jadi kalau misalkan kita nggak mau geser pakai tangan seperti ini, bisa pakai analognya. Jadi ini kalau misalkan kegeser ke kanan, nah kalau udah mentok bakalan ada notif di pojoknya. Ini kalau kita geser ke kiri, nah seperti ini. Dan ini kalau kita geser ke atas, tuh ya. Widih, gila gak? HP pakai gimbal built-in loh. Oke, jadi ini adalah resolusi 4K 60 fps dengan ada fitur stabilization juga ya. Nah, ini saya jalan agak pelan. Set. Freeze. Sini Freeze. Aku tak jalan mundur Freeze. Ya, karena biasanya kalau jalan mundur itu kan tremor ya. Jadi nggak stabil. Jadi kita coba kalau misalkan jalan mundur tapi dia tetap stabil, berarti stabilizationnya oke banget nih. Wih. Oke, set. Dan menurut saya LG Wings ini selain segmennya untuk orang yang suka multitasking, buat kalian yang mungkin suka videographer yang biasanya pakai gimbal, menurut saya sih cocok banget ya. Karena kalau misalkan kita pakai gimbal biasa pada umumnya, ini ada gimbal HP di sini, kita harus pasang dulu HP-nya, terus kalibrasi dan ribet. Terus juga kalau misalkan kita ngecas, harus ngecas HP-nya dulu, ngecas gimbalnya dulu. Kalau pakai LG Wings ini enggak, tinggal ngecas HP-nya aja udah. Cuman memang ya resikonya dia agak berat ya, bobotnya ini 260 gram dengan ketebalannya itu sekitar 1,1 cm. Lebih berat kalau dibandingkan dengan HP flagship lain, lebih tebal juga, cuman masih lebih ringan kalau dibandingkan kita membawa gimbal pada umumnya, karena gimbalnya udah built-in di dalam LG Wings ini. Cuman gimana dia kok bisa gerak-gerak tadi padahal kameranya kan tetap anteng seperti ini? Karena di bagian dalamnya itu ada image optical stabilization ya. Jadi sebenarnya di dalamnya itu gerak, cuman frame-nya nggak ikut gerak lah. Kalau frame-nya ikut gerak nanti malah kalian ngiranya kalau HP-nya rusak. Dan sekarang kita bahas untuk spesifikasinya ya. Kenapa selling point-nya bukan chipset? Karena mungkin menurut saya chipsetnya bukan pakai Snapdragon 800 series ya, tapi pakai Snapdragon 700 series dengan 765 5G chipsetnya. Dan untuk skor Antutunya kira-kira seperti ini. Skor Antutunya itu bisa dibilang skor benchmark HP mid-range, padahal ini adalah HP flagship. Kalau nggak salah harganya itu sama pajaknya ya, itu sekitar 17-18 juta. Nanti kalian bisa langsung cek di tokonya Rizky Apple. Terus untuk performa lain Geekbench 5 contohnya untuk single core-nya dia ada di 596, multicore 1775. Jadi kalau secara benchmark dia memang mirip-mirip seperti HP mid-range, karena kalau HP flagship itu biasanya di atas 600-800 ribu kalau untuk Antutunya. Oke, jadi mungkin kalian penasaran dengan PUBG-nya kita bisa dapat settingan berapa sambil kita pakai mode bucin ya. Untuk PUBG-nya ini saya namakan mode bucin aja.
Oke, jadi kita udah masuk ke PUBG-nya ya. Di mode bucin ini coba kita lihat untuk grafiknya. Smooth-nya dia bisa di ultra ya. Jadi mentoknya di 40 fps. Tapi kalau untuk gyro karena dia ada optical image stabilization-nya tadi, untuk gyro sih nggak ada masalah tuh ya. Responsif dan juga cepat banget. Cuman maaf ya kalau misalkan agak flicker kameranya. Ya karena memang OLED ini shutter speed-nya udah paling rendah. Kalau misalkan saya rendahin lagi dia bakalan gelap banget. Oke, dan untuk layarnya juga karena resolusinya Full HD+. Jadi kalau kalian lihat layarnya ini, tapi anggap aja flickernya nggak kelihatan gitu ya. Nah seperti ini, jadi layarnya benar-benar detail dan dia juga licin, smooth banget nih. Cuman kalau misalkan kita mau main game secara bersamaan, bisa nggak? Bisa, cuman harus di setting dulu ya di bagian setting ini. Jadi second screen up-nya ini mau apa aja gitu. Jadi kalau misalkan nih kita mau main Asphalt harus di set dulu, mana ya, ada PUBG tadi, Genshin Impact kita set dulu. Terus PUBG, mana PUBG tadi? Jadi harus di setting seperti ini. Jadi kalau misalkan udah di setting, dia akan muncul di menu-menunya yang ada di sini tadi. Kalau belum di setting ya nggak muncul. Nah ini ya, dia udah muncul PUBG. Jadi kita bisa main game. Sebentar, untuk Genshin Impact-nya dia agak nge-lag. Coba kita atau wifi-nya ya. Apakah karena bandwidth-nya kebagi antara Genshin sama PUBG? Sebentar, kita ambil settingan yang paling low grafik. Ini udah lowest ya. Oke, 30 fps aja aman. Karena ya itu tadi dia Snapdragon 765G, belum pakai yang, waduh, udah ada musuh nih ya. Nah, jadi seperti ini nih. Kita bisa main 2 game sekaligus, cuman kalau main game 2 sekaligus kayaknya bakalan sulit banget ya. Ya, udah mati saya. Lari dulu aja ya karena mau mati. Oke, nah jadi ini triknya, kita harus sembunyi dulu di batu sini ya, nggak ada yang ngejar kan. Oke, terus kita main PUBG-nya nih. Aduh, PUBG-nya kecil banget lagi, sebentar ya. Dan secondary display-nya ini sama seperti panel utamanya, jadi OLED juga. Kalau kalian lihat tidak ada perubahan warna atau gambar yang berarti antara panel utama atau layar utama dengan secondary display-nya. Kok nggak mau loncat, mana loncatnya ini ya. Toko. Dan suaranya dua loh ya. Jadi suara PUBG ada, suara Genshin Impact-nya pun juga ada. Kok nggak bisa loncat ya? Ya intinya seperti itu ya, kalian bisa mainin 2 game secara bersamaan. Cuman kalau menurut saya, main 2 game secara bersamaan itu sulit banget tuh ya. Sulit banget. Atau mungkin kalian yang rebutan dengan adiknya ya. Jadi adiknya bisa main di sini ya. Kok nggak mau balik? Nah di sini. Terus adiknya main di situ tuh. Biar nggak rebutan. Kalau misalkan HP-nya ada satu ya, kayak gitu ya. Nah, coba saya main PUBG dulu. Kita cari senjata. Wih, layarnya lumayan smooth loh ya untuk yang secondary display ini. Aduh. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya untuk unboxing dan juga quick review dari LG Wings ini. Untuk baterainya, walaupun dimensinya ini tebel banget dan lumayan berat 260 gram, tapi baterainya nggak terlalu besar kalau dibandingkan dengan flagship lain yang biasanya 5000 atau bahkan 6000 mAh. Ini cuma 4000 mAh, dan ketika digunakan untuk main PUBG 1 match dia berkurang sekitar 10%, Genshin Impact setengah jam sekitar 15%. Jadi kalau menurut saya sih nggak terlalu awet ya, tapi nggak boros-boros juga. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Segmennya sekali lagi untuk orang yang suka multitasking, terus suka yang pakai gimbal mode tadi. Kalau untuk kekurangannya menurut saya adalah chipsetnya ya. Kalau misalkan dia pakai Snapdragon 800 series mungkin akan lebih baik. Cuman entah kenapa LG menggunakan 765G, mungkin biar HP-nya nggak terlalu panas atau gimana. Mungkin udah ada pendapat dari LG sendiri gitu. Terus kekurangan lain dia juga itu belum resmi masuk ke Indonesia ya. Jadi kalau kalian mau beli ya diperhatikan lagi untuk after sales-nya nanti gimana. Karena tapi kayaknya Rizky Apple bakalan tanggung jawab deh. Kalian cek aja deh Rizky Apple, nanti tanya kalau misalkan beli HP di sini garansinya berapa lama gitu ya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikes Budi and see you on the next video. Bye bye.